Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Saya Yuwana dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang WordPress. Ini adalah salah satu video dari seri kelas WordPress yang akan kami sajikan di channel Kelas Bareng ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang page atau laman pada situs WordPress. Mari kita mulai. Pada pembahasan sebelumnya, kita diantaranya telah membahas tentang apa itu WordPress, kemudian cara instalasi di server hosting, kemudian pengaturan awal, ada penjelasan tentang dashboard, kemudian tentang post. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang page, yaitu diantaranya mengenai apa itu page atau laman, kemudian cara menambahkan, mengubah, melihat, atau menghapus page atau laman, kemudian pengelompokan page atau laman, kemudian filtering atau penyaringan dan pencarian, book edit atau syuting massal, dan quick edit atau syuting cepat, dan opsi layar. Kita langsung saja pada situs WordPress yang telah kita buat kemarin. Kemarin sekilas kita telah membahas tentang perbedaan antara post dan page. Sebelumnya saya akan bahas sedikit tentang halaman statis dan dinamis. Sebuah halaman web bisa statis atau dinamis. Nah, halaman statis ini adalah halaman yang telah dibuat sekali dan tidak harus dibuat ulang setiap kali seorang mengunjungi halaman tersebut. Nah, sebaiknya halaman dinamis seperti yang teman-teman buat dengan WordPress itu perlu dimuat ulang setiap kali dilihat. Jadi hampir semua yang ada di WordPress dihasilkan secara dinamis, termasuk page. Semua yang dipublikasikan di WordPress, posting, halaman, komentar, kategori, dan lain-lain itu disimpan di dalam database MySQL. Nah, saat situs diakses, informasi dari database ini digunakan oleh template WordPress untuk menghasilkan web yang diminta. Terlepas dari sifat halaman yang dinamis, banyak orang menyebutnya sebagai halaman statis. Jadi sebenarnya ini disebut sebagai halaman web pseudostatis atau semi statis. Nah, dengan kata lain, halaman yang berisi informasi statis tetapi dihasilkan secara dinamis. Nah, kita langsung masuk ke halaman administratornya. Nah, ini saya sudah login ya. Jika teman-teman belum login, login terlebih dahulu. Kemudian untuk masuk ke halaman dashboardnya bisa diklik di pada bar sebelah atas menu dashboard. Nah, di sebelah kanan ada menu laman. Masuk layar halaman. Nah, tampilan layar halaman ini menampilkan sebuah tabel yang menyatukan semua page atau laman yang telah kita buat. Page terbaru akan muncul terlebih dahulu atau yang paling atas. Nah, di sini ada laman dengan judul sample page. Ini adalah bawaan ketika instalasi WordPress. Kemudian ada privacy policy, ini ketika kita melakukan pengaturan privacy di sini. Ini akan muncul, akan menghasilkan page yang berjudul privacy policy. Nah, untuk membuat halaman baru bisa klik pada tombol tambah baru atau pada sidebar sebelah kanan submenu laman tambah baru. Jadi pada dasarnya untuk membuat post atau page editornya sama, jadi menggunakan Gutenberg editor. Nah, untuk Gutenberg editor ini kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, contohnya kita akan membuat halaman beranda, kemudian kita isi, misalnya ini kita isi beberapa paragraf. Kemudian di sebelah kanan ada tab laman dan blog. Nah, untuk blog ini untuk pengaturan untuk editor nanti Gutenberg editor. Untuk halaman ini untuk penyetingan halaman yang kita buat, yang sedang kita buat. Di sini ada statusnya, ada visibilitas, kemudian ada untuk penerbitkannya, bisa langsung terbit atau bisa menunggu peninjauan. Jadi kalau menunggu peninjauan, halaman ini nanti akan ditinjau terlebih dahulu. Dan jika disetujui baru bisa diterbitkan. Kemudian di sebelah bawahnya lagi ada settingan permaling.
Kemudian di sebelah bawahnya lagi ada gambar andalan atau featured image. Nah, jika kita menambahkan gambar, contohnya seperti gambar yang telah kita buat, yang telah kita upload kemarin, atau teman-teman bisa juga mengunggah gambar baru atau media baru. Kita tetapkan. Kemudian gambar ini kita bisa ganti, kemudian dan bisa dihapus juga. Kemudian ada settingan diskusi. Jadi jika izinkan komentarnya dicentang, maka di bawah setiap halaman ini akan muncul untuk kolom komentar. Jadi orang lain bisa memberikan komentar terhadap isi halaman page yang kita buat tadi. Nah, kemudian untuk atribut halaman, ini adalah untuk pengelompokan page atau halaman. Nah, jadi pengelompokan page atau halaman bawaan dari WordPress, page atau halaman itu tidak dikelompokkan ke dalam kategori atau tag, nah, melainkan dengan pengelompokan subpage. Walaupun sebenarnya ada plugin yang bisa menambahkan fitur agar page atau halaman tersebut bisa dikelompokkan ke dalam kategori atau tag. Sama halnya seperti pada kategori dalam kategori post, nah, teman-teman juga dapat memiliki sub halaman di dalam halaman. Jadi seperti membuat sebuah hierarki halaman. Jika sudah ada beberapa halaman, di sini akan muncul judul-judul halaman yang bisa dijadikan sebagai induknya. Nah, tapi jika ini merupakan induk utamanya, tidak merupakan sub halaman dari halaman tertentu, maka ini dikosongkan saja. Kemudian jika ini merupakan sub halaman, ini bisa kita urutkan menjadi urutan keberapa, misalnya seperti itu. Nah, setelah kita membuat halaman, kita isi judulnya, kemudian isi kontennya, dan kita setting-setting di halamannya, maka kita bisa simpan sebagai konsep dulu. Maka kalau disimpan sebagai konsep, ini tidak akan langsung terbit, tetapi menjadi draft terlebih dahulu. Nah, kemudian jika langsung diterbitkan, akan langsung terbit dan publish. Nah, kemudian kalau pertinjau, ini untuk melihat hasil dari page yang kita buat. Sebagai contoh, bisa dilihat ini misalnya ada versi desktop, versi tablet, atau versi ponsel. Nah, pertinjaunya ini dibuka di tab yang baru seperti ini. Nah, ini adalah hasil page yang kita buat tadi. Tetapi ini belum terbit, hanya baru pertinjau saja. Nah, kalau untuk menerbitkannya, tinggal langsung kita terbitkan. Kita bisa setting visibilitasnya, bisa public atau private. Kalau public itu bisa siapa saja bisa langsung melihat. Kalau private itu hanya bisa terlihat oleh admin atau editor situ saja. Atau bisa juga dengan menggunakan kata sandi. Jadi ketika orang mengakses halaman itu, dia harus memasukkan kata sandi. Kemudian di sebelah bawah ada settingan terbit juga. Ini bisa secepatnya, atau kita bisa juga menjadwalkan penerbitkannya. Misalnya kita jadwalkan besok pada jam berapa terbit, nah maka itu akan terbit sesuai dengan yang telah kita jadwalkan. Nah, jika kita ingin langsung terbit secepatnya, kita bisa lewati dulu yang ini, jadi tidak memilih penjadwalan penerbitkan dan langsung klik terbitkan. Maka ini sudah bisa kita langsung lihat. Ketika kita melihat halamannya, ini hasil dari page yang kita lihat tadi. Nah, kemudian kita kembali lagi ke halaman adminnya pada menu halaman. Nah, di sebelah atas ada untuk filtering atau penyaringan. Nah, di bagian atas layar ini terdapat tautan untuk menyaring atau memfilter halaman sesuai dengan statusnya. Jadi bisa melihat semuanya, atau yang telah terbit saja, atau yang baru draft saja. Jadi dengan mengklik penyaringan di atas ini, maka akan menyaring laman dengan jenis yang kita pilih tadi itu. Kemudian selanjutnya adalah book edit atau sunting massal. Jadi sama seperti dalam post kemarin, setiap baris page ini bisa kita sunting secara massal atau kita edit secara massal. Untuk menyunting secara massal, kita bisa pilih misalnya 2 atau pilih semuanya. Kemudian pilih pilihan sunting dan terapkan. Maka ini akan menampilkan penyuntingan massal seperti ini. Sebagai contoh, kita bisa ubah penulisnya. Kemudian kita bisa ubah juga induknya. Jadi ini untuk pengaturan sub halaman.
Kemudian untuk pengaturan komentarnya, bisa ada komentar atau tidak ada komentar di dalam halaman-halaman yang kita pilih tadi. Dan statusnya, kita juga bisa merubah status beberapa page secara sekaligus. Jika sudah melakukan perubahan, klik perbarui. Nah, kemudian pada sebelah kanan atas ada untuk pencarian. Nah, di atas tabel, di sebelah kanan ada kotak pencarian, di mana kita bisa memasukkan kata atau rangkaian kata, dan ketika kita klik tombol cari halaman, maka akan menampilkan semua page atau halaman yang memenuhi kata pencarian kita tadi. Kemudian di sebelah atas ada opsi layar. Nah, opsi layar ini memungkinkan teman-teman untuk memilih kolom mana saja yang akan ditampilkan atau yang tidak akan ditampilkan. Jadi tab opsi layar ini menunjukkan daftar kolom dengan kotak centang di sebelah kanan setiap kolom, centang kotak untuk setiap kolom yang ingin ditampilkan di tabel, atau hapus centang pada kotak untuk tidak menampilkannya. Nah, selain itu juga untuk pengaturan jumlah page atau halaman juga dapat diatur. Nah, sebagai contoh, penulisnya kita tidak tampilkan kolomnya, maka ini akan hilang. Kemudian jika dicentang lagi, maka akan muncul kembali. Sampai di sini dulu video kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang editor WordPress atau Gutenberg di situs WordPress yang telah kita buat tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.